kita. Maka beda Allah, Rob Malik, beda-beda. Orang tua kita mengajarin sifat 20, tekan kembali 7 lapis dari bulu, kulit, ya. Terus darah, daging, urat, tulang, sumsum, 7 lapis ada di badan kita semua. Malik adanya di darah. Maka orang kalau kurang darah pucat, gitu ngapa bocah? Yang kagak madang, ada kurang dah. Orang kelebihan darah emosi, ya. Darah tinggi kan gitu. Lah, orang kagak salah, jangan orang, kucing dia lagi kagak salah, lagi tidur pakai disepak sama dia. Kenapa? Darahnya naik. Kenapa? Karena yang menguasai aliran darah adalah sifat-sifat buruk. Tuh ya. Jadi kalau misalnya bersolawat pasti tuh. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa solawat hanya sekedar ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi ketika kita ada kesadaran mengaitkan setiap perjalanan hidup ini dengan perenungan bahwa Allah ngawasin kita, kita yakin kita diawasi Allah, itulah yang dikatakan bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi pun juga begitu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah juga pernah ditegur kan? Ya, di situ dikatakan. Makanya jangan sampai kita tidak bersolawat. Kita lanjutin. Ya, terus wa maha anhu asyra sayiat. Nah, di sini udah jelas kita pasti 10 kebaikan, Allah hindarkan kita dari 10 keburukan. Wanaha itu istilahnya dihindarkan kan? Ya, bersamanya itu dihindarkan kita. Jadi 10 titik lubang kita ini juga dihindari. Maka orang kalau hidupnya lagi enak eling zikir duduk leken baring ngerenung muhasabah diri, ya adem aja. Apalagi kalau habis dapat arisan mah adem banget lah, gitu ya. Artinya kenapa? Coba kita tarik. Begitu tarikan dari pusat sampai keluarnya dan keluar masuknya kita ayatin, ternyata kita sering nyenengin badan doangan. Roh kita mah sering kotor. Makanya hati kita yang kurang dibersihin. Jangan sampai kekotoran membuat kita keras. Besok kita akan bahas tuh yang bisa melembutkan hati. Ini bersolawat ya. Insyaallah Allah panjangkan umur kan. Ya, jadi Allah hindarkan dari 10 keburukan. Wa rafa'a lahu 'asyra ya darajatin. Allah angkat 10 derajat. Saya punya jamaah tukang gorengan, percaya kagak? Bulan Ramadan sehari bikin lontong 1000. Percaya kagak? Ya percayalah, daripada saya pulang agar percaya. Lah. Kenapa? Saya tanya tuh jamaah, kerjaannya cuma bikin gorengan. Itu dia mulai dari habis jam 12 dia melek mata. Itu yang namanya karyawannya, padahal kagak sekolah. Kayak gitu. Apa yang saya tanya? Gimana? Saya cuma sholawat, pengen banget ke makam Rasulullah. Pengen ngapain? Saya pengen banget yang namanya ucapan paling enggak berterima kasih. Karena semua kita lahir alhamdulillah dikasih dalam kondisi Islam. Kita punya contoh Nabi Muhammad yang benar-benar tinggi tapi gak merasa tinggi, direndahin gak pernah merasa rendah. Ilmunya bagai air, ngalir, bening, dibacok nggak ada bekasnya, disakitin nggak ada lukanya. Sejarah dari setiap jengkal kota Makkah, Madinah mencatat akan kesabaran Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang bersolawat, ada punya urusan bersolawat, ya Allah, kita nggak bisa langsung ke Allah. Makanya tata cara doa kan pertama istighfar, minta ampun, dosa pasti banyak. Ya, kan pada duduk nih termasuk saya ini, kelihatannya kayak orang bener. Kelihatannya, ayo kita jujur, ayo, ya kan, gitu. Malu udah kita sebutin ada dosa kita mah. Mana yang suka ngintip duit laki, mana yang suka ngebohongin bini. Ayo kita belak-belakan, gitu. Ada laki misalnya ngintip duit, ya gaji, nah jujur aja, gitu. Atau bini sebaliknya ngeridit nggak bilang. Sampai berantem, akhirnya habis kredit dibayar juga, tuh kreditnya dibanting, kan orang bego jadinya tuh. Ya, kredit gara-gara ini ya, panci, ya, panci plastik dikreditin, ketahuan laki dibanting, akhirnya duitnya habis, ke baskom gak dapat, kan keder kita. Kenapa? Karena sering kita
merusak diri sendiri. Kita lihat di sini, kita beristighfar, ya kan, astagfirullahaladzim. Setelah itu memuji alhamdulillah. Setelah alhamdulillah bersolat. Kenapa harus bersolawat? Karena Al-Quran 30 juz sampai para ulama, para kiai itu juga dapatnya wasilah Nabi Muhammad. Makanya anta nurun fauqonur, engkau cahaya di atas cahaya. Gak pernah putus sholawat, ada di sholat. Nabiullah Ibrahim ada nggak di sholat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kan begitu. Kenapa? Saking Allah muji Nabi Ibrahim, lu sayangan anak lo, apa lu mau ikut perintah gua? Kan gitu. Kata Allah, sampai Nabiullah Ismail ditelentangin. Tuh kalau kita ke Mekah, itu nanti kita kalau dapat mau menuju yang namanya ke Mina, ya. Itu kalau kita mau ke Mina ada tuh, masih disisain satu sejarah tempat Ismail ditiduri, dibaringkan. Mana nungguin anak udah lama, begitu dapat anak disayang-sayang, atu-atunya diuji sama Allah suruh potong. Coba itu model kita ngegeblek dulu gitu. Kenapa? Allah nggak ngasih ke kita mah jangan anak, ya kan? Cuman gara-gara duit gopek kayak berantem, ya. Orang sono sini mah kadang, ya. Cuman gara-gara telat bocah bayaran, ya, bayaran guru dibayar, berantem ya. Keter kita dia itu buat hidup, ya, jangan. Nah itu Nabiullah Ibrahim akhirnya diganti dengan binatang yang namanya hewan kurbanitas, ya. Nah, jadi nggak bakal sampai, yang sampai adalah kembali kepada niat. Maka nanti Idul Adha, ya, jangan ngomongnya ke Allah aja. Itu pokoknya saya serahin hewan kurban, udah ngomong ke Allah. Jangan sampai mengakui kebaikan Allah oleh kita. Jangan sampai kita seolah-olah merasa yang berbuat baik.